Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM mengadakan sayembara senilai 250 juta rupiah. Berpura-pura ingin menjalani ibadah sholat asar, seorang pria justru melancarkan aksi pencurian kotak amal. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Kaudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. DPR RI akan mengambil sejumlah langkah merespon kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Diduga terjadi selama 3 tahun. DPR akan memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga mendatangi korban. Komisi 8 DPR RI akan mengambil sejumlah langkah menyikapi terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat yang diduga terjadi selama 3 tahun. Sejumlah langkah akan dilakukan adalah memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum hingga mengunjungi korban secara langsung. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Menurutnya peristiwa yang baru terungkap setelah bertahun-tahun ini menunjukkan masihnya lemah perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini disampaikan Abdul Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Wahid mengaku heran karena kasus penyiksaan berlangsung selama 3 tahun baru diketahui publik belakangan ini. Wahid menegaskan pihaknya telah menelusuri perkembangan kasus dan akan berkoordinasi dengan Komisi 3 DPR RI untuk memastikan proses hukum berjalan secara maksimal. Ini saya minta untuk pertama, ini kasus ini biadab banget ini. Orang-orang anak ini benar-benar ini sudah nggak punya moral ya. Ini harus aparat harus benar-benar indikasi sanksi yang berat ya, dan saya minta untuk penegak hukum ya melakukan seperti itu, dan kami juga ini segera nanti panggil ke PPPA ya untuk Menteri untuk Perlindungan Ibu dan Anak ini karena penting, karena terus terang kemarin yang satu baru masalah ini belum selesai, ini ada lagi masalah lagi ini seperti ini ya. Terutama ini kalau kita biarkan, kalau dibiarkan tidak ada tindakan yang benar-benar tegas dari pihak aparat. Ya. Ini nanti akan bisa merajalela kemana-mana. Lebih jauh, Abdul Wahid akan terus memantau kasus dan meminta aparat penegak hukum mengusutnya hingga tuntas serta memberikan sanksi berat kepada pelaku. Wahid menilai tindakan tegas sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terus terjadi di berbagai daerah. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah terus memperluas kerjasama internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun menerima delegasi Imperial College London guna membahas kemitraan strategis di bidang kedokteran dan sains. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran dan sains. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem pendidikan dan riset nasional. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan kurikulum, peningkatan standar pengajaran, serta penguatan kapasitas penelitian. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo juga membahas rencana pembangunan 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia. Imperial College London diharapkan berperan dalam mendukung pengembangan institusi tersebut melalui program riset bersama, pertukaran akademisi, dan keterlibatan profesor internasional. Jadi Imperial College saat ini kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan rencana kita untuk membangun strategic partnership untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kedokteran, dan juga tidak terbuka untuk kemungkinan bidang-bidang lain untuk dilakukan kerjasama.
Pemerintah menilai kemitraan dengan Imperial College London sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi nasional. Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas terbaik di dunia di bidang medis dan sains, kerjasama ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengajaran, penelitian, dan sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pekan depan Komisi ke-8 DPR RI berencana menemui YTR, korban kekerasan yang diduga dilakukan kekasihnya yang disekap selama 3 tahun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid di Gedung Parlemen Jakarta. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menjelaskan kasus kekerasan yang dialami YTR jadi alarm terkait banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah air. Abdul Wahid bahkan menyebut kekerasan yang dilakukan oknum terhadap YTR sebagai sebuah aksi biadab. Menurutnya, YTR sebagai korban juga perlu mendapatkan pemeriksaan mental akibat kekerasan yang dialami. Abdul Wahid menambahkan, selain harus mendapatkan sanksi berat, pelaku juga perlu diperiksa kesehatan mentalnya karena diduga melakukan penyiksaan kepada perempuan lain. Menurutnya, kasus yang dialami YTR sebagai korban kekerasan juga akan dibahas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti diberitakan, YTR perempuan 29 tahun hilang kontak dengan keluarga sejak 2023 hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi luka berat pada Juni 2026. Dari keterangan YTR, keluarga dan penjaga kos, korban disekap dan disiksa oleh kekasihnya berinisial TH di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban dalam keadaan luka berat di bagian kepala, wajah, kaki, dan luka ringan di bagian tangan. Betul, memang ini kayaknya sudah yang pelakunya ini sudah biadab sekali, artinya sudah tidak punya mental yang baik. Ini perlu diusut, ya, dicek benar. Ini sudah tidak manusia lagi kan itu kan. Dan yang kedua, yang juga termasuk yang dianiaya, ini juga kasihan nih. Ini tidak hanya fisik yang rusak, fisik yang hancur, ini juga mentalnya juga hancur juga. Ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah menertibkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membuka formasi pegawai negeri sipil bagi guru. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kekurangan ribuan tenaga pendidik di Indonesia. Prinsipnya kami di Komisi 10 mendukung Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani menyebut saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 561.000 guru. Namun, menurutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memungkinkan pengangkatan PNS secara khusus bagi guru. Karena itu, Komisi 10 mendorong pemerintah menertibkan Perpu untuk membuka kembali formasi PNS bagi guru demi memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara nasional. Selain itu, lalu juga meminta pemerintah memperjelas status guru P3K paruh waktu, pasalnya dalam Undang-Undang ASN tidak dikenal kategori P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Ia menegaskan status guru P3K paruh waktu harus diperjelas apakah akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau langsung menjadi pegawai negeri sipil. Kami di Komisi 10 hari ini sedang mendorong pemerintah untuk menghapus klaster guru. Kami mendorong bahwa jangan sampai kita hari ini kekurangan guru sekitar 561.000. Kami meminta pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kenapa? Karena menurut regulasi Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN tidak dimungkinkan untuk mengangkat PNS khusus bagi guru. Oleh sebab itu kami mohon kepada pemerintah untuk mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, untuk membuka formasi pengangkatan PNS bagi guru-guru kita. Karena kita kekurangan guru 561.000. Lalu Hadrian berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi atas kekurangan guru di berbagai daerah sekaligus memberikan kepastian status bagi para guru non-ASN yang selama ini masih menunggu kejelasan pengangkatan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM mengadakan sayembara senilai 250 juta rupiah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Kualitas udara di Jakarta kembali menjadi sorotan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat peningkatan konsentrasi partikel halus berpotensi memperburuk kondisi lingkungan terutama di musim kemarau. Kualitas udara di wilayah Jakarta pada Selasa pagi 23 Juni 2026 tercatat berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data pemantauan Indeks Kualitas Udara atau angka Air Quality Index mencapai 134. Tinggi tingkat polusi udara tersebut didominasi oleh partikel halus PM2,5 yang menjadi kontributor utama menurunnya kualitas udara di ibu kota. Partikel berukuran sangat kecil ini diketahui berisiko terhadap kesehatan karena bisa masuk ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru. Kondisi kualitas udara memburuk berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti penderita penyakit pernapasan, anak-anak, lanjut usia atau lansia, serta ibu hamil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat, khususnya kelompok sensitif untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara berada pada level tidak sehat. Masyarakat dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko paparan polusi udara. Minimnya curah hujan selama Juni 2026 membuat polutan udara di Jakarta tidak terdispersi dengan baik. Imbasnya konsentrasi partikel halus atau PM2,5 terus meningkat dan memperburuk kualitas udara. Menurut BMKG, kondisi ini diperparah tinggi aktivitas perkotaan, terutama emisi kendaraan bermotor menjadi kontributor utama pencemaran udara. Sebagai langkah antisipasi, BMKG bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memantau dan mengamati kualitas udara secara rutin. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan indeks peringatan dini pencemaran udara, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta. Gitu ya, PM2,5 ini kan sumbernya kebanyakan berasal dari aktivitas manusia, sebagian besar itu dari transportasi gitu. Dan PM2,5 ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah faktor meteorologi seperti curah hujan dan kecepatan angin, dan juga dipengaruhi oleh emisi dari antropogenik atau aktivitas manusia. Nah, manakala tidak ada hujan yang dapat mencuci bersih atmosfer kita dari polutan-polutan seperti PM2,5, itu akan mempengaruhi terhadap memburuknya kualitas udara di tempat tertentu seperti itu. Dan pengamatan BMKG sendiri di wilayah Jakarta ini sepanjang bulan Juni itu tidak terdapat hujan seperti itu, Pak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyiapkan 3 strategi utama untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Salah satunya melalui perluasan layanan Trans Jabodetabek guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar emisi gas buang di Jakarta dengan kontribusi mencapai 50%. Karena itu, Pemprov DKI menargetkan pengoperasian 10.000 bus listrik Transjakarta pada tahun 2030. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM mengadakan sayembara senilai 1,4 miliar rupiah. KDM akan memberikan hadiah sebesar 250 juta rupiah dari dana pribadinya bagi siapapun yang bisa menemukan dan menangkap Taufik Hidayat, mantan kekasih korban aniaya YTR. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM menjenguk perempuan berinisial YTR berusia 29 tahun yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan pria bernama Taufik Hidayat berusia 30 tahun pada Senin 22 Juni 2026. Korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Usai melihat kondisi korban di ruang perawatan, KDM mengaku prihatin atas kondisi fisik korban yang mengalami luka serius akibat dugaan penyekapan dan penganiayaan. Menurut KDM, kondisi korban menunjukkan perkembangan lebih baik. Meski demikian, KDM mengaku tidak sanggup melihat langsung kondisi fisik korban karena merasa sangat iba. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh biaya pengobatan korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akan ditanggung hingga tuntas tanpa membebani keluarga. Selain biaya pengobatan, bantuan juga diberikan kepada keluarga korban agar bisa fokus mendampingi proses pemulihan tanpa harus memikirkan kebutuhan sehari-hari.
KDM menghimbau seluruh perempuan di Jawa Barat dan Indonesia lebih waspada dalam menjalani hubungan maupun saat beraktivitas di luar rumah. KDM menilai kasus kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi sehingga kewaspadaan menjadi hal yang penting. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan kepolisian mengejar pelaku yang masih buron alias dalam pengejaran. KDM optimis polisi menangkap pelaku dan menuntaskan proses hukum. Selain itu, KDM juga menegaskan masyarakat tidak perlu lagi membuka donasi untuk membantu biaya pengobatan korban karena seluruh kebutuhan perawatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, kondisinya sudah makin membaik. Walaupun saya jujur aja, lihatnya pun nggak berani, nggak tega lah, udahlah. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu doksis yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rintok hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama ada dua hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya, dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumahnya. Dan yang paling utama adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi korban hingga pulih sepenuhnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM menjenguk perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan pria bernama Taufik Hidayat. KDM memastikan seluruh biaya pengobatan korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ditanggung penuh pemerintah hingga proses perawatan selesai. Kasus penganiayaan dan penyekapan dialami perempuan berinisial YTR berusia 29 tahun di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi perhatian publik dan viral di media sosial sepanjang Senin, 22 Juni 2026. Peristiwa penganiayaan ini diduga dilakukan mantan kekasih korban Taufik Hidayat berusia 30 tahun yang membuat pihak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengadakan sayembara. Pasalnya, terduga pelaku masih kabur dan peristiwa penganiayaan di wilayah Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung bagi yang menemukan keberadaan terduga pelaku, Deddy Mulyadi atau akrab disapa dengan KDM akan memberikan hadiah sebesar 250 juta rupiah dari dana pribadinya. Hal ini disampaikan Deddy Mulyadi melalui akun media sosial pribadinya pada Selasa 23 Juni 2026. KDM menerangkan seorang perempuan dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua mata hingga tidak bisa melihat dan bibirnya kemungkinan digunting. KDM mengaku tak sanggup melihat kondisi korban. KDM mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencarian pelaku. Menurut KDM, informasi dari warga bisa menjadi kunci mempercepat penangkapan tersangka. Jika mengetahui keberadaan terduga pelaku, masyarakat diharapkan melaporkan atau menyerahkan ke pihak yang berwajib. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Untuk itu, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, setelah sempat mengalami pemadaman bergilir pekan lalu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini mulai berangsur membaik. PLN menyatakan pasokan listrik kembali lebih stabil seiring normalisasi pasokan energi primer dan sejumlah pembangkit. Di Pulau Jawa. Kemudian juga kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu. Direktur Utama PT PLN Persero Dermawan Prasojo menyampaikan sejak Minggu 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi seiring membaiknya kondisi sistem kelistrikan. Menurut Dermawan, perbaikan ini didukung oleh kembalinya pasokan energi primer sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit. Pasokan ini mengalir ke pembangkit milik PLN maupun pembangkit mitra atau Independent Power Producer sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. PLN juga terus melakukan penanganan terhadap kendala teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem. Hasilnya, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa sehingga mulai memasok energi listrik ke masyarakat.
kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir. Selain menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, PLN menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan keadilan sistem kelistrikan. Melalui penguatan tata kelola pasokan energi primer, peningkatan kinerja pembangkit, serta pemantauan secara menyeluruh secara 24 jam, PLN berupaya menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpura-pura ingin menjalani ibadah sholat asar, seorang pria justru melancarkan aksi pencurian kotak amal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1,151 km yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Peresmian ini dilakukan secara simbolis di Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan juga penguatan konektivitas nasional. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa jalan daerah memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Keberadaan infrastruktur yang memadai dinilai mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa antar wilayah. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam, sehingga pembangunan jaringan jalan menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan akses yang lebih baik, konektivitas antara kawasan produksi dan pemukiman diharapkan dapat semakin efisien. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup. Kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan juga menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional, termasuk untuk mendukung swasembada pangan dan juga energi. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan desa agar tidak ada wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses transportasi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita ke informasi kriminal, pemirsa. Kurang dari 24 jam pelaku perampokan minimarket di Bekasi Selatan berhasil diringkus petugas Subdit Jatarnas di Reskrimum Polda Metro Jaya. Aksi pelaku yang sempat menodongkan korban dengan pistol yang ternyata merupakan korek api itu sempat viral di media sosial.
Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyasar sebuah minimarket di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Kurang dari 24 jam, pelaku yang berinisial ARM ditangkap di lokasi persembunyiannya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun pengungkapan cepat ini berkat hasil olah tempat kejadian perkara dan pengecekan kamera pengawas di lokasi kejadian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk korek berbentuk senjata api yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban. Selain pistol korek, polisi juga menyita sisa uang hasil kejahatan, tas belanja, serta seluruh pakaian, topi dan masker yang dikenakan pelaku saat beraksi. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pelaku pun terancam dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sebelumnya, pelaku nekat menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam berangkas dan menyekap karyawan toko minimarket di Jalan Surya Raya, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Video CCTV aksi perampokan pelaku pun sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang pria di Medan bertingkah seperti Spider-Man usai dipergoki saat mencuri mesin AC. Pelaku ini berpindah dari bangunan satu ke bangunan lain tanpa alat pengaman. Inilah video viral saat seorang pria yang diketahui bernama Togu Hangoluan Sihombing, 27 tahun, dipergok warga saat mencuri mesin outdoor AC di ruko milik warga. Dalam video tersebut, tampak pelaku berpindah dari gedung satu ke gedung selainnya dengan lincah tanpa menggunakan pengaman. Pelaku dipergoki warga saat mencuri di salah satu ruko di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan, Helvetia. Pelaku yang sudah kepergok turun dari ruko berlantai 5 dengan cara melompat. Warga yang melihat aksi pelaku langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku saat terjebak di salah satu sekolah di sekitar lokasi. Polisi dari Polsek Medan Helvetia yang sedang berpatroli mendapat laporan tersebut langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Kapolsek Helvetia, Kompol Nelson J. Sipahutar, menjelaskan jika pelaku ini sudah 3 kali mencuri mesin outdoor AC. Yang dari lantai 5 turun, itu kejadiannya itu di hari Kamis. Di hari Kamis kemarin, di mana ketika pelaku berada di lantai 5 di ruko di Jalan Gatot Subroto, itu yang bersebelahan dengan Sekolah Integritas Bangsa, pelaku terdiri atau dipergok dari guru. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, berpura-pura ingin menjalani ibadah sholat asar, seorang pria justru melancarkan aksi pencurian kotak amal di Masjid Al-Ridwan, Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan. Wajah pelaku terekam jelas kamera CCTV masjid. Aksi pembobolan kotak amal Masjid Al-Ridwan, Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan seorang pria terekam jelas kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku yang merupakan seorang pria berpura-pura menjalankan sholat asar di waktu menjelang maghrib. Di saat marbot masjid tengah bersiap untuk sholat maghrib, pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan tersebut untuk beraksi. Ini sih setelah sholat asar, mungkin waktu saya buka mau sholat kajian maghrib setengah 6, saya lihat ini kotak amalnya udah dibobol. Walaupun tidak mengalami kerugian besar, namun pengurus masjid berharap tidak ada lagi kasus serupa karena uang kotak masjid bukan untuk pribadi. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Untuk memperbarui informasi Anda jangan lupa saksikan Berita Nasional petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.